Ya oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pemrograman C++ dan video kali ini kita akan otak-atik bareng-bareng tentang file header kita. Jadi di percobaan-percobaan sebelumnya kita kan sudah pakai nih yang namanya header ya. Kita pakai IOStream ya. Terus kita menggunakan yang namanya namespace std kayak gitu ya. Kita nanti akan mempelajari lebih lanjut dan nanti kita juga akan mengembangkan nih. Ternyata ada library lain selain IOStream. Oke, daripada kalian penasaran langsung aja simak videonya sampai selesai. Ya, seperti biasa teman-teman langsung aja kalian buka untuk compilernya. Kita buat file baru. Ya, sebenarnya untuk IOStream atau header itu kita udah pernah ulas ya di video sebelumnya. Tapi kali ini kita akan coba telusuri lebih lanjut. Ya sekarang untuk yang seperti biasa dulu kita buat include IOStream atau kita memasukkan library ke dalam file yang akan kita jadikan sebagai program kayak gitu ya. Kita include IOStream seperti ini. Kita save dulu seperti ini teman-teman. Kita kasih nama library. Oke, library lah ya. Kita kasih nama library. Karena IOStream ini adalah sebuah library, otomatis di dalamnya itu memuat banyak sekali script teman-teman. Salah satunya di dalam IOStream itu ada yang namanya namespace. Jadi kalau biasanya kita menggunakan namespace yang namanya std seperti ini, ya berarti untuk script-script yang kita gunakan itu berada di dalam namespace std. Dan namespace std ini berada di dalam header atau di library IOStream kayak gitu. Ya contohnya, misal kita buat di main program kita untuk outputan ya. Kalau kita menggunakan IOStream dan namespace std ini, kalau kita menampilkan outputan dan inputan itu kan cout, cin kayak gitu ya. Jadi menampilkan halo seperti itu kita harus cout halo seperti ini. Ya kita compile and run, pasti dia akan tampil karakter atau kalimat ya di sini halo seperti itu. Nah, semisal kita di sini untuk namespace-nya kita hapus ya, kita compile and run, dia akan error. Ya, karena cout ini berada di dalam namespace std. Ya, kalau namespace-nya kita hapus, otomatis cout ini bingung atau main programnya bingung. Cout nih punyanya siapa nih? Kok dipanggil di sini padahal belum ada kayak gitu ya. Begitu juga kalau ternyata untuk yang di atas ini atau library-nya kita hapus, kita compile and run, dia akan error ya karena ada namespace-nya tapi nggak ada library-nya kayak gitu teman-teman. Oke ya, mantap ya. Nah, cara pemanggilan untuk fungsi cout ini bisa kita langsung saja ya, langsung using namespace std di program kita kayak yang sudah-sudah kayak gitu. Sebenarnya ada cara lain teman-teman. Ya, cara lainnya kita bisa menggunakan yang namanya seperti ini, std unary ya. Jadi kita berikan titik dua kali seperti ini ya. Jadi operasi unary dan kita berikan std di depannya. Ini sama saja kita udah sama kayak using namespace std seperti itu ya. Jadi kita menjangkau di dalam IOStream untuk namespace dengan nama std kayak gitu. Ya, jadi std ini terus di dalamnya kita panggil untuk cout untuk menampilkan ya, baru di sini halo seperti itu. Kita compile and run, dia akan menampilkan halo. Oke, seperti ini. Ya. Itu untuk namespace. Nah, jadi untuk namespace sendiri teman-teman, dia itu adalah sesuatu nih yang digunakan untuk menghindari konflik ya. Jadi kita perlu yang namanya namespace ini untuk menghindari konflik antar identifier atau identitas-identitas yang kita deklarasikan di dalamnya. Ya, soalnya beberapa developer itu biasanya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita membuat sebuah program ya biasanya itu lupa. Ternyata ada identitas-identitas yang sama, tapi dia itu memiliki karakteristik yang berbeda. Atau enggak gini aja teman-teman, kita langsung praktekkan aja untuk namespace ya. Jadi namespace, semisal ya. Ya semisal di file ini kita akan membuat sebuah namespace baru nih. Tinggal kalian ketik aja namanya namespace. Seperti ini, berikan kurung kurawal. Ya, semisal namespace-nya ini saya kasih nama di sini bil. Di dalamnya kita akan gunakan untuk menampilkan bilangan. Jadi di sini di namespace yang namanya bil, kita punya sebuah method nih atau prosedur aja deh ya. Jadi method dia adalah prosedur untuk tampil atau cetak deh. Ya, cetak seperti ini. Ya, jadi untuk namespace bil ini nanti kita akan pakai untuk menampilkan angka ya, bilangan bulat kayak gitu ya, bilangan bulat tanpa koma. Jadi di sini kita berikan untuk variabel di sini kita deklarasikan tipe datanya integer dan a. Lalu di dalamnya kita panggil karena kita belum using namespace jadi kita std cout a ya. Jadi kita menampilkan a yang akan dimasukkan nanti di main. Terus di sini kita end line ya.
Ya, seperti ini. Ya, ini si out ya. Oke, seperti ini. Ini untuk namespace build, teman-teman. Nah, di bawahnya coba kita copy paste, kita buat sebuah namespace baru. Kita kasih namanya adalah semisal char ya, karakter lah atau huruf deh. Ya, seperti ini. Huruf atau kata atau kalimat kayak gitu ya. Karakter atau mungkin variabel karakter seperti itu ya. Nanti kita gunakan untuk menampilkan kata seperti itu, teman-teman. Ya, di sini integernya kita ubah menjadi string, teman-teman. Ya, seperti ini. Kenapa string ini kita menggunakan std ya? Karena untuk string ini masih berada di dalam namespace std. Kalau kita string seperti ini aja, ya kita compile and run, dia akan error, teman-teman. Jadi kita perlu yang namanya namespace std. Ya, seperti ini. Ya, jadi sekarang kita sudah punya 2 buah namespace yang di dalamnya itu ada fungsi atau prosedur ya. Di sini ada method cetaknya masing-masing ya. Sama, di dalamnya itu identifiernya atau identitasnya untuk metodenya itu adalah cetak. Ya, ini yang di atas kita gunakan untuk mencetak angka, yang di bawah kita gunakan untuk mencetak karakter lainnya. Ya, jadi string kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini nih kelihatan untuk apa? Untuk fungsinya itu kelihatan banget, teman-teman. Jadi kalau saya memanggil si cetak miliknya bilangan ya, tinggal saya ketikkan bil ya. Seperti ini. Terus saya panggil untuk metode yang ada di dalamnya, yaitu cetak. Ya, jangan lupa kita akan mencetak apa ya, karena itu untuk mencetak bilangan, saya ketikkan 10 seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini, kita compile and run, dia nggak akan error, teman-teman. Dia akan menampilkan angka 10. Ya, karena di namespace build ini, ada sebuah metode yang bernama cetak, dan dia digunakan untuk menampilkan angka. Kayak gitu kan, teman-teman. Nah, semisal di sini saya tampilkan untuk string ya, saya akan mengisikan parameternya dicetak itu string ya, semisal halo seperti ini. Kita compile and run, dia akan error. Ya, karena di build ini nggak bisa kita menampilkan halo menggunakan metode cetak kayak gitu, teman-teman. Kecuali di sini kita ubah menjadi huruf. Dia bisa menampilkan halo kayak gitu. Ya, gitu ya, teman-teman, untuk namespace. Nah, kalau kita ingin menggunakan atau nggak usah menampilkan atau menggunakannya di setiap kita memanggil, sebenarnya kita bisa. Jadi seperti ini. Jadi using namespace. Misal namespace-nya namanya bill ya. Kita pakai namanya bill ya. Jadi kita nggak perlu bill cetak, nggak perlu. Jadi cetak halo. Ya, karena bill tadi angka ya, langsung 4 gini. Kita bisa nih langsung menampilkannya. Ya, karena kita menggunakan namespace dengan nama bill ya. Ya, kalau semisal kita akan menggunakan untuk apa namespace yang satunya, jadi semisal kita gunakan yang huruf nih, namespace huruf kita panggil ya di sini. Jadi huruf kita panggil. Nah, kita mau mencetak nih. Jadi ini nanti nggak error, teman-teman, karena mereka memiliki namespace yang berbeda fungsinya. Ya, jadi untuk yang bill itu kita gunakan menampilkan angka, untuk yang huruf menampilkan selain angka bisa, yang penting untuk tipe datanya adalah string. Ya, kita cetak seperti ini, angka 4. Dia nggak akan error, teman-teman. Dia akan menampilkan angka 4. Kita menggunakan string seperti ini. Halo. Ya, dia nggak akan error juga. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi itu sekilas untuk namespace. Jadi tentang library dan namespace, seperti itu pembahasan kita. Oke. Sampai sini aman ya, teman-teman? Masih aman? Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan sekarang bahas tentang library nih ya. Jadi kita akan bahas tentang library. Ya, IOStream. Ternyata library itu nggak cuma IOStream, teman-teman. Jadi kalian bisa akses ya. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang library, kita bisa akses website untuk C++. Jadi namanya itu C++ ya, seperti ini, c++.com. Ya, tulisannya c++.com seperti itu ya. Kalian enter saja. Nah, di sini nanti kalian pilih untuk yang reference, teman-teman. Jadi di reference ini ada library, terus ada input output. Jadi kalian jelajahi saja, di sini banyak sekali sumber yang bisa kita manfaatkan untuk belajar pemrograman C++. Ya, contohnya untuk library ya. Library nanti kita coba bareng-bareng, teman-teman. Jadi di sini kita cek untuk library. Ya, kalian bisa lihat di sini banyak sekali ya. Ada C assert ya, ada C type ya, seperti ini.
Terus ada si Erno dan banyak sekali di sini. Kita akan coba manfaatin beberapa ya. Coba ya kita tes. Ya semisal di sini kita cari yang namanya, nah di sini ada nih yang mungkin nanti bisa kita manfaatkan. Ada yang namanya si mat ya di sini ya. Si mat. Nah, kita klik saja di sini si mat. Isinya apa aja nih di dalam si mat? Ya. Jadi si mat ini banyak sekali. Untuk library-nya di sini SIMAT kegunaannya ya banyak ya. Di sini ada trigonometry function ya, kita bisa mengoperasikan trigonometri seperti kosin dan sebagainya. Nah, seperti ini kalian bisa Bisa akses di sini ya. Sekarang saya tertarik nih untuk menggunakan, biasanya kita pakai di Excel ya, SQRT. Ya, untuk menghitung akar, biasanya akar kuadrat kayak gitu. POW ini juga bisa kita pakai ya, raise to power ya. Kita coba cek salah satu di sini. Kita pakai library namanya SIMAT. Oke. Kita masukkan di sini using include ya. SIMAT. Ya, seperti ini. Oke, di sini tadi ada apa nih? Ya, coba POW ya. POW kita klik. Bagaimana nih formatnya? Kalian bisa langsung klik. Di sana ada formatnya. Juga ada contoh penggunaannya ya. Nah, seperti ini. Jadi POW itu pangkat teman-teman. Jadi pangkat bilangan berapa, pangkat berapa, seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi kita manfaatkan semisal saya punya tipe data double ya. Semisal double A itu adalah POW dari bilangan berapa enaknya? 2 pangkat 2 seperti ini. Lalu di bawahnya kita cout kan ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi kita akan coba angka 2. Jadi yang depan ini adalah angkanya berapa, terus koma belakangnya itu adalah pangkat berapa, seperti itu teman-teman. Jadi POW itu kita gunakan untuk memberikan pangkat pada bilangan. Ya, jadi bilangan ini kita masukkan ke dalam variabel A dan variabel A-nya kita akan tampilkan di sini. Coba kita compile and run teman-teman. Ya. Jadi 2 pangkat 2 itu adalah 4. Benar ya teman-teman? Ya, sekarang semisal saya punya angka 9. Ya. 9 pangkat 2 itu seharusnya 81 ya. Oke, benar ya teman-teman? 9 pangkat 2 itu 81. Ya, semisal 2 pangkat 6. Oke, kita compile and run. Ya, kalian sambil cek aja teman-teman untuk hasilnya. Hasilnya 64. Oke, itu adalah POW. Nah, biar kita tahu nih apakah si POW ini benar-benar kita gunakan dari si library SIMAT ya, kita coba hapus untuk library SIMAT, terus kita compile and run. Ya. Error ya teman-teman. Ya karena POW ini memang berada di dalam library SIMAT. Kayak gitu ya. Oke. Aman ya sampai sini teman-teman. Ya, jadi SIMAT udah bisa kita ya. Jadi di sini udah ada teman-teman untuk apanya? Untuk contoh implementasinya. Nah, di sini. Tapi di sini dia pakai stdio dan dia pakai yang namanya printf ya, sama aja. Kalian bisa pakai printf. Yang penting tahu untuk apa. Kalau printf kan kita harus menentukan tipe datanya apa ya. Kalau angka ya bisa pakai D ya, bisa pakai F kayak gitu di sini. Sama aja, yang penting kalian tahu untuk mengasah logika kalian kayak gitu. Pakai printf atau pakai cout sama aja kayak gitu. Ya kita langsung balik aja nih. Di sini kita kembali ke library-nya SIMAT ya. Tadi ada apa? SQRT ya, SQRT. Coba di sini SQRT. Ya, SQRT itu biasanya dipakai buat menghitung akar kuadrat nih ya. Jadi coba kita di sini. Ya, double semisal B ya. B itu adalah SQRT untuk bilangan. Ya, di sini ada sebenarnya teman-teman untuk apa? Untuk contohnya kita klik aja ya. Jadi kalau setahu saya SQRT itu parameternya 1 ya. Jadi di dalam kurungnya parameternya itu cukup 1, semisal 81. Ya, akar 81 akar kuadrat dari 81 itu kan 9. Kalau di sini kita tampilkan, ya seharusnya di sini angkanya 9. Ya, kita compile and run, seharusnya dia angkanya 9. Ya, benar ya teman-teman di sini. Jadi akar kuadrat dari 81 itu adalah 9. Ya, kita coba angka yang lain 49. Ya, seharusnya 7 ya teman-teman. Jadi akar kuadrat dari 49 itu adalah 7. Oke, mantap. Ya, semisal SIMAT ini kita hapus, ya seharusnya dia error. SQR
T ya, SKRT sama POW itu harusnya error. Ya ini kita hapus. Ya seharusnya dia juga error. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu untuk library sama namespace, jadi kalian bisa akses. Nah, kita cek-cek lagi nih. Mungkin nanti kita menemukan, nah ini ya, di sini ada untuk apa? Untuk contohnya ya, silakan kalian coba-coba. Bisa langsung copy paste langsung di dalam project kalian ya, silakan. Ya terus di sini kita coba nih salah satu apa yang sering dipakai biasanya untuk mengasah logika itu ada yang namanya library. Ya di sini ada cstdlib teman-teman. Cstdlib. Ya di sini ada cstdlib, biasanya kita pakai nih di sini ya untuk menampilkan apa? Random. Jadi ada salah satu kegunaannya bisa kita gunakan untuk menampilkan angka random ya di sini. Jadi kita cek di sini ren ya, di sini ya ada ren. Kita klik aja di dalamnya ren ya. Jadi cara penggunaannya seperti ini teman-teman. Jadi kita berikan untuk apa? Library-nya ya, kita masukkan library-nya, terus kita berikan ren di sini ya. Terus di belakangnya kita berikan batas maksimalnya ya. Jadi antara 0 sampai batasnya berapa kayak gitu ya. Kalau kita ketikkan 100 otomatis kita akan merandom angka antara 0 sampai 99. 100-nya ini nggak masuk ya teman-teman. Di sini ada penjelasannya. Oke, kita coba ya, langsung kita coba untuk apa? Library-nya itu cstdlib. Oke. Kita pakai di sini include cstdlib. Ya, kita ketikkan cstdlib seperti ini. Ya, terus kita coba di sini cout ya, kita pakai std. Ya, kita cout semisal ren ya, seperti ini kan tadi ya, ren. Ya, dia adalah method, terus di belakangnya kasih persen maksimal berapa? Misal saya pengen di bawah 49 lah, jadi 0 sampai 49. Kita coba compile and run. Angka berapa yang dia akan nampilin ya. Di sini ada 41 nih ya. Jadi angkanya itu nggak nentu ya teman-teman. Coba kita pakai for ya, kita loop ya. Kita loop beberapa kali apakah angka yang tampil itu benar-benar acak teman-teman. Jadi kita coba INTA mulai dari 0, A kurang dari semisal 6, kita tampilkan 5 angka aja. A++, ya ini kita masukkan ke dalam. Kita masukkan di dalam for-nya. Oke, di sini kita berikan n-line. Ya, karena tadi belum using ya, using namespace, kita gini aja nggak apa-apa. N-line. Coba kita compile and run, angka berapa aja yang tampil nih? Oke, ya, di sini ada 41, 17, 34, ada 0, 19, ada 24. Oke, sudah random ya teman-teman. Ya, semisal untuk batasnya kita ubah nih. Semisal sampai 6 ya. Dari 0 sampai 5 berarti. Kita compile and run. Ya, munculnya ini ada 55, ada 44, ada 5, ada 4. Kayak gitu ya, itu randomnya. Semisal sampai 100 ya. Kita compile and run. Jadi akan menampilkan ini. Oke. 41, 67, 34, dan seterusnya. Kayak gitu ya teman-teman untuk random. Jadi coba kita tes ya. Semisal cstdlib ini kita nggak pakai, apakah dia error? Ya, ternyata ren ini tidak ditemukan ya. Karena dia ambilnya, nah ini. Di sini ada penjelasannya. Ya. Dia itu berada di dalam stdlib kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus pakai stdlib. Oke. Ya seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita tentang apa library. Jadi kalau kalian pengen lebih banyak menggunakan library, kalian bisa belajar di sini ya, kalian akses sendiri, banyak sekali di sini contoh-contohnya juga. Jadi langsung di halaman resminya di c++.com ada library-nya, jadi ada artikelnya, ada forumnya ya di sini, silahkan tutorial juga, informasi. Ya mungkin itu pembahasan kita kali ini teman-teman tentang apa? Tentang header ya, tentang header. Di sana ada library sama namespace. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua. Tetap saksikan video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.